lebih mudah nanti mana kata hafaz-hafaznya yang mungkin kita salah dalam murojaah kita atau takrir hifzi kita. Jadi tidak ada ya masalah mushaf itu tidak ada. Dan juga ketika kita menginstal Quran di handphonenya, yang penting ketika di kamar mandi HP-nya nggak usah hidup atau ya tadi aplikasinya kan nggak dibuka. Sebenarnya kan HP ini ketika terbuka lah Al-Quran itu baru disebut Quran digitalnya itu kan. Tapi kalau dia tidak dibuka atau diaktifkan ya nggak masalah. Cuman ada ulama juga mengatakan minimal kita HP kita ya jangan aktif lah ketika di kamar mandi. Jadi itu dia jawabannya, tidak masalah, hanya saja ada kayak kecenderungan beberapa ulama mengatakan ya kurang afdol lah ketika kita menggunakan HP gitu. Karena kan nanti ada istilahnya Al-Quran ini jadi saksi kita, dan maksudnya ya inilah nanti jadi energi kita, kekuatan energi Quran ini tadi ada melekat dalam benda-benda gitu kan. Kalau kalian nonton Harry Potter kan ada kayak Voldemort itu kan, dia punya benda-benda ya itu mungkin itu ada secara filosofisnya ada maksudnya. Jadi setiap benda yang kita rutin bertahun-tahun kita pegang, kita akrabi, kita dekati, ya itu nanti ada semacam kekuatannya gitu. Energi alam itu ada melekat sedikit-sedikit banyaknya ke benda itu, seperti itulah. Nah, seperti itu kalau pemahaman apanya ya, secara logisnya, sederhananya sedikit, logika ringannya gitu. Demikian. Kalau bagaimana yang tadi bertanya atau sudah paham? Gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz atas ilmunya. Jadi selama ini baca Quran di mushaf kan? Ada mushafnya memang kan? Kalau berpergian nggak apa-apa gitu. Kalau memang repot nggak masalah, nggak usah dibawa. Daripada nggak baca kan gitu dia pertimbangannya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalaupun lebih bagus dengan mushaf. Tapi kalau memang daripada kita membawanya nanti kan jadi merepotkan baju kita atau tas kita dan sebagainya gitu kan, nanti dikhawatirkan nanti dia rusak atau basah atau gimana, ya tidak basah, ya udah bagus aja. Jadi boleh kali lah, dibolehkan sangat lah kalau dengan HP gitu untuk alasan-alasan tadi. Demikian. Jadi istilahnya dia betul kalau dalam keadaan musafir gitu betul ya? Iyalah, betul-betul kalau dia memang keadaannya nggak kondusif tadi ya dalam artian musafir, ya bagus lah, jadi malah bagus dia dengan digital gitu kan, nggak masalah, memudahkan. Untuk selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya, dipersilakan dibuka mikrofonnya atau mungkin ada lagi dua pertanyaan lagi insyaallah. Ya Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa kita itu setiap sebelum mengerjakan sesuatu itu harus membaca bismillah dulu Ustadz? Oke. Itu saja. Syukur. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia sebenarnya, itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang wajib kita. Artinya ketika kita mempertanyakan sesuatu itu bagian dari setengah ilmu, bertanya dari setengah ilmu. Bagus sekali itu pertanyaan itu, mengaktifkan daya nalar kita. Kalau kata Kiai Haji Almarhum Rocky Gerung ya, itu bisa meningkatkan kedunguan kita menjadi akal yang aktif gitu, akal yang pintar, lama-lama dari kepintaran jadi pintar, jadi insya Allah cerdas. Ya banyak untuk mengkritisi tadi atau mempertanyakan sesuatu itu. Tapi jangan sampai kata Allah mempertanyakan Allah gitu. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq. Jangan memikirkan tentang Allah. Itu yang jadi sesat kalau filsafat yang membahas tentang kajian Allah, itu jadinya dia sesat. Tapi kalau kita mengkaji tentang ciptaan Allah, mengkaji tentang isi kandungan Al-Quran, ya termasuk tadi bismillah, malah itu satu perintah sebenarnya untuk kita supaya semakin menyadari dan meresapi, merenungi tentang kehidupan kita atau diri kita. Nah,
Dengan kenapa kita wajib membaca bismillah? Karena kita kayak semacam manusia ini ibarat orang yang lemah, yang rentan. Kayak kita misalnya berjalan di atas duri, atau kita berjalan kaki di siang hari tanpa ada alas kakinya, atau mungkin kayak seorang tua renta yang tidak yang jalannya itu butuh tongkat, butuh sandaran. Manusia itu butuh satu bantuan gitu. Manusia ini nggak bisa hidup sendiri, butuh ada bantuannya, butuh perlindungannya, yaitu misalnya rumah, butuh kendaraan, media transportasi. Itulah ibaratkan seperti itulah bismillah itu. Bismillah itu adalah satu bantuan kita, media kita, media awal ya, bantuan awal. Karena nggak cukup hanya bismillah gitu. Setelah kita mengucapkan bismillah, di dalamnya juga harus ada niat karena Allah, ada istiqomah di dalamnya, ada semangat. Karena gini, semangat ini kalau kita nggak bisa menyemangati diri kita ya, hidup ini kalau nggak ada semangat ya sangat disayangkan gitu ya. Jadi bagus nggak usah hidup gitu kan. Semangat level, supaya semangat kita ini levelnya meningkat. Kalau dulu waktu Ustadz SD ada film Dragon Ball Z, semangat Son Goku Super Saiyan ya kan, Super Saiyan 3 dulu sampai Dragon Ball Z-nya ya. Itu bagus juga tuh film itu, menanamkan untuk saling berkorban, semangat untuk menguatkan diri, meningkatkan keilmuan. Jadi itulah kenapa harus ada bismillah, karena untuk supaya bisa kita punya satu pegangan, satu media awal, langkah awal kita menuju Allah dari bismillah tadi, dari kita menghadirkan Allah di dalam lafaz kita, di dalam lisan kita terlebih dahulu. Karena iman itu kan ada di dalam hati dan ada diucapkan dalam lisan, kemudian terpancar dari amal. Maka ketika kita meyakini Allah, beriman kepada Allah, kita ucapkanlah bismillah, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, satu zikrullah, istighfar juga kepada Allah. Lalu kemudian di hati kita tanamkan keyakinan, keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Maka insya Allah dengan lafaz bismillah tadi, dengan keimanan ditambah lagi dengan istiqomah, mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun, atau menjadi hamba Allah yang minal muttaqin. Kalau bisa lil muttaqina imamah, menjadi orang yang bertakwa dan diberikan satu pemimpin. Imam kita adalah orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman. Itu ya, mudah-mudahan ya semangat terus. Dan jadi kalaupun lagi lemas baca auzubillah, bismillah ya kan, ambil wuduknya, itu biar hilang setannya. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi mungkin? Bagaimana teman-teman? Sudah ya? Udah ini kayaknya ya. Udah ilmunya udah penuh nih kayaknya nih insyaallah. Ya, bagaimana kita tutup aja doa kita? Ya, kita doa ya.